Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali walaupun kita melalui HP ya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi Kevi mau memperkenalkan kakak yang cantik di sebelahnya Kevi. Silakan Kak. Halo adik-adik, nama kakak Kak Catherine, salam kenal semuanya. Ya, puji Tuhan, selamat bergabung Kak Catherine. Adik-adik kalau ketemu dimanapun dengan Kak Catherine, tegur ya, jangan ragu-ragu. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik saat teduh dulu, silakan. 1, 2, 3, saat teduh mulai. Selesai. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah pujian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi Happy Ayaya. Ya adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan pujian kedua kita, Allahku Besar. Berdiri, kita akan memulai ibadah kita akan membuka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga kami bangun pada pagi hari ini. Dan Tuhan sudah sertai kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya memberkati alat-alat komunikasi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah IMPA pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapkan, kita akan membaca pujian Mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya, Mazmur 9 ayat 1 sampai 5. Sudah siap? Ya, silahkan Kak Catherine. Mazmur 9 ayat 1 sampai 5. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Ya, demikian pujian Mazmur kita. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan puji Tuhan kembali. Aku anak raja. Ya adik-adik, kita akan lanjut pujian kita. Aku anak raja. Anak raja, kau anak raja,
adik-adik, sekarang siapkan hati, siapkan Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jen. Silakan Kak Jen. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jen. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita, adik-adik siapkan tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami maupun adik-adik klien kami yang ada di rumah Tuhan sebentar lagi akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa mengerti apa yang akan kami dengar nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka di Ulangan pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kakak ulangi sekali lagi ya. Ulangan pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Jadi kalau adik-adik udah menemukan, adik-adik bangkit berdiri ya, kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Adik-adik boleh kembali duduk ya. Iya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan kita ya. Nah, kakak ada gambar ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Ini gambarnya siapa ya adik-adik ya? Iya, ini gambar seseorang yang sedang pakai tongkat. Kira-kira ada yang tahu nggak ini namanya siapa? Iya, benar sekali adik-adik, ini adalah Nabi Musa. Kenapa kakak kasih gambar ini? Apa ya hubungannya Nabi Musa dengan pembacaan firman Tuhan kita tadi? Ya, jadi pembacaan firman Tuhan kita tadi itu backgroundnya mengenai cerita bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, Nabi Musa ini siapa sih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Apa perannya Nabi Musa ini terhadap bangsa Israel? Iya, Nabi Musa ini merupakan seorang pemimpin. Dia seseorang yang berbicara dan menasehati bangsa Israel. Jadi Nabi Musa ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, Nabi Musa ini saat itu sedang merasakan bahwa hidupnya itu sudah tidak lama lagi karena beliau sudah tua. Dia merasa kayaknya dia sudah tidak bisa menemani bangsa Israel ini agar sampai ke tanah Kanaan. Jadi sebagai pemimpin, jadi Nabi Musa ini punya tanggung jawab, yaitu mau mengingatkan kembali bangsa Israel ini agar kembali hidup dan taat kepada Tuhan. Kenapa Nabi Musa bangsa Israel ini Nabi Musa inginkan agar kembali taat? Karena bangsa Israel ini terkenal ya adik-adik sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu ya tegar tengkuk? Itu artinya bangsa Israel itu pada saat suatu waktu dia merasa bahwa
dia mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jadi tapi di satu waktu juga saat bangsa Israel itu menemukan kesulitan, kekecewaan, itu mereka tidak mencari Tuhan, mereka malah mencari Allah-Allah lain, mereka menyembah Allah-Allah lain. Nah, itu yang dimaksud dengan tegar tengkuk ya adik-adik ya. Jadi mereka tidak taat akan ajaran Tuhan, karena bangsa Israel itu masih suka tidak mematuhi peraturan Tuhan. Nah, dari sini Nabi Musa mempunyai tanggung jawab, dia mau mengingatkan bangsa Israel agar mereka kembali lagi untuk hidup bertanggung jawab dan mau taat akan firman Tuhan serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Karena Musa itu menyadari bahwa dia udah tua adik-adik ya, usianya udah sangat tua, jadi tidak mungkin dia bisa memimpin lagi bangsa Israel ini. Dia harap agar dia bisa mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Artinya bertobat itu apa ya adik-adik ya? Ya, kalau bertobat itu artinya bangsa Israel harus mau mengakui segala kesalahannya dan kembali merendahkan diri dan mengikuti segala ajaran Tuhan, mau mengasihi Tuhan dan taat akan ajarannya. Nah, adik-adik, dalam hal ini juga Nabi Musa mengandalkan Tuhan agar dia bisa mengingatkan bangsa Israel itu agar bisa kembali lagi hidup sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, bangsa Israel ini kan sedang perjalanan adik-adik ya ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan. Nah, diharapkan oleh Nabi Musa bahwa bangsa Israel ini bisa nantinya saat mereka tiba di tanah Kanaan, mereka itu bisa memulainya kembali dari nol adik-adik ya, bisa memulai hidup mereka itu dan meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah mereka perbuat maupun dosa-dosa nenek moyang yang telah mereka perbuat. Nah, ini merupakan nasihat utama yang diberikan oleh Nabi Musa. Nah, nasihat ini juga berlaku untuk kita adik-adik sebagai umatnya ya, Mbak ya, agar nanti ketika kita melakukan kehidupan kita, nah kita ini kadang-kadang kan suka suka tidak taat ya adik-adik ya. Jadi dari pesan dari Nabi Musa ini agar kita bisa kembali hidup taat akan firman Tuhan. Misalnya adik-adik ya, contohnya kita bisa taat itu mulai dari perubahan yang sangat kecil. Bisa perubahan-perubahan kecil itu kita tunjukkan di dalam rumah kita. Misalnya adik-adik untuk ibadah himpa, kadang-kadang kan pasti adik-adik ada yang malas untuk bangun pagi, untuk persiapan gimana nih nanti sudah mulai ibadah himpa malah nyari-nyari Alkitabnya, malah baru siapin persembahannya, belum siapin yang lain-lain. Nah, mulai dari perubahan kecil, Nabi Musa mau mengajarkan kita agar misalnya minggu depan nanti adik-adik untuk ibadah himpa, adik-adik sudah dari malam sudah persiapan semuanya ya, karena ibadah IHMPA kita ini pagi hari ya, jam 7. Jadi adik-adik sudah siapkan dari malam hari, Alkitabnya sudah disiapkan, baju yang mau dipakai itu sudah disiapkan, dan juga bangun pagi, tidak lagi disuruh-suruh dibangun-bangunin oleh mama. Adik-adik bisa siapkan semuanya sendiri ya, yang sudah ngerti. Dan juga mungkin buat kakak-kakak adik-adik di rumah yang punya adik, itu yang belum mengerti, adik-adik bisa ajarin juga adik-adiknya di rumah, biar bisa ibadah himpa tepat waktu. Juga semuanya sudah dipersiapkan, adik-adiknya buka Alkitab dan sebagainya, adik-adik sudah siapkan. Juga perubahan-perubahan kecil lainnya adik-adik, misalnya untuk membantu mamanya lagi masak, adik-adik bisa bantu buat siapin piring, siapin meja makannya. Nah, itu merupakan perubahan-perubahan kecil adik-adik ya yang bisa adik-adik tunjukkan. Itu merupakan komitmen adik-adik untuk taat kepada ajarannya. Nah, ini yang yang kita bisa contoh dari apa yang Nabi Musa inginkan, dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini bukan saja mengingatkan adik-adik ya, tapi mengingatkan kakak juga, mama papa di rumah, agar bisa taat dan juga bisa mengasihi sesama
ke teman-teman adik-adik, ke lingkungan adik-adik, ke saudara adik-adik, ke mama papa di rumah, itu adik-adik bisa tunjukkan komitmen adik-adik ya, agar bisa hidup taat sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, begitu adik-adik ya, kakak mau adik-adik agar bisa berkomitmen yang tadi, melakukan perubahan-perubahan kecil. Nggak perlu yang susah-susah adik-adik, nggak perlu bisa khotbah, bisa apa, adik-adik harus bisa untuk menempatkan diri adik-adik sebagai pelayan Kristus, walaupun masih kecil umurnya, tapi adik-adik sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang jahat, bisa berdoa, baca Alkitab, maupun tidak berkelahi sesama saudara di rumah, mau mengerti, kan adiknya mungkin di rumah ada yang punya adik, terus adik-adik rebutan mainan atau apa, adik-adik yang sudah besar bisa mengerti ya kalau adik-adiknya itu masih kecil. Nah, seperti itu adik-adik ya, kita bisa memulainya walaupun kita masih kecil, kita bisa hidup taat dan berkomitmen untuk hidup dalam keinginan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kan kita sudah mendengarkan mengenai kisah Nabi Musa yang mau agar bangsa Israel itu kembali hidup taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tahu nih komitmen adik-adik untuk hidup taat kepada Tuhan itu apa sih? Nah, adik-adik bisa mengirimkan satu foto yang adik-adik lakukan, misalnya adik-adik membantu mama menyiram tanaman atau melakukan hal-hal perubahan kecil dalam bentuk nyata di kehidupan adik-adik ya. Bisa dikirim di nomor di bawah ini ya. Nanti ada reward buat 3 orang tercepat yang kirimkan fotonya di bawah nomor ini ya. Jadi adik-adik nanti kalau sudah diinfokan bahwa adik-adik itu menang, merupakan 3 tercepat yang mengirimkan foto itu, adik-adik bisa mengambil rewardnya di gereja ya. Di hari kerja, 5 hari kerja, bilang mama papanya mau ngambil rewardnya di gereja. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya untuk foto komitmen adik-adik untuk hidup taat kepada Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita. Sekarang mari kita merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Tinggallah Dalam Yesus. Ya adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, dari awal ibadah kami hingga sehabis kita mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Bapa, agar bisa hidup taat Tuhan, bisa berkomitmen dan melakukan komitmennya itu dalam kehidupan nyata sehari-hari ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa, dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, walaupun sekarang kondisinya masih pandemi ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar tetap bisa berkomitmen, bisa melakukan karya-karya indah di kehidupan nyata kami Tuhan. Bapa, kiranya pandemi saat ini Tuhan bisa berlalu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan yang sedang sakit, kiranya Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali ceria lagi Tuhan, bisa melakukan segala aktivitasnya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan yang bertambah usianya ya Bapa,
Kiranya dalam pertambahan usia mereka Tuhan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan, berguna dan membanggakan ya Bapak. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan. Kami alaskan segala doa kami ini Tuhan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan dalam amplop, kasih ke mamanya, minta tolong diantar ke gereja, atau adik-adik bisa scan QR yang ada di depan ini ya. Adik-adik dapat men-scan kode barcode dan mengikuti langkah-langkah yang muncul di layar saat ini. Sebagai contoh, memberikan angka 3 di belakang minimal persembahan yang diberikan. Contoh, 10.000. Nanti di belakangnya akan adik-adik tulis 10.003. Atau seandainya 12.000, ditulisnya 12.003. Siap adik-adik? Kita akan muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tolong berkati kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah di penghujung. Kita akan mengakhiri ibadahnya dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya Kak Katrin? Kita akan bertemu minggu depan lagi. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, kita siap untuk
memberi pujian berkat pada pagi hari ini. Mari kita siap. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik, semuanya jongkok. Kita hitung 1, 2, 3, Immanuel.